Motovlogger, selamat datang di HNFD Channel. Pada review sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang review untuk truk dan bis. Nah, pada review kali ini saya akan mencoba mereview kendaraan yang berbeda. Nah, seperti yang Motovlogger lihat di samping saya, kali ini saya akan mereview Mobilio tahun 2014 dengan seri tertinggi, yaitu seri Prestige. Nah, yang menarik pada review kali ini adalah saya juga akan berbagi pengalaman dari pemilik mobil ini, sehingga diharapkan para motovlogger dapat memiliki gambaran ketika mengetahui apa saja yang perlu diperhatikan ketika motovlogger akan membeli Mobilio bekas. Nah, seperti apa review untuk Mobilio tahun 2014 ini? Tonton terus video ini hingga akhir. Apabila kita melihat dari aspek eksterior, ya, secara desain memang ketika kita melihat bagian mobil ini dari bagian depan, ini first impression kita seperti melihat mobil Brio, ya. Jadi terlihat sekali dari desain lampunya yang membulat, ini sama seperti lampunya di Brio. Tetapi ada yang membedakan, yaitu dari desain grillnya. Nah, untuk seri Prestige, grillnya sebetulnya ini adalah berwarna atau dilapisi dengan chrome, ya. Nah, kebetulan ini punya Mas Dodi, grillnya sudah dilapisi dengan stiker, mungkin agar terlihat lebih maco dan lebih garang, ya. Kalau kita lihat memang desain Mobilio dibandingkan dengan kompetitornya memang lebih terkesan dia lebih sporty, ya. Seperti motovlogger lihat, ya, desain grillnya yang lebih menyudut dan juga desain front bumpernya yang juga terkesan lebih sporty. Jadi seperti menurut saya agak seperti kombinasi Honda Jazz generasi kedua, ya. Nah, sekarang untuk eksterior tentunya selera dari para motovlogger lebih suka untuk desain yang seperti apa. Kalau menurut saya memang ini desainnya cukup sporty dan timeless, ya, karena memang desain dari Honda terkenal dia tidak lekang oleh waktu. Nah, apabila kita berpindah ke sektor belakang, menurut saya dari beberapa sisi memang desain pantat dari Mobilio ini yang paling kece, ya. Bisa kita lihat desainnya dengan garis menyudut membuat kesannya semakin sporty. Kemudian juga desain lampunya ini cukup futuristik. Kemudian juga kaca samping ini, ya, biasanya ini kan bentuknya langsung ke bawah seperti ini, tapi ini ada sambungan, seperti sambungan kecil ke area belakang. Menurut saya desain belakang dari Mobilio ini adalah paling kece di antara beberapa kompetitornya. Nah, sekarang apabila kita berbicara mesin yang ada di Mobilio, ini hampir sama seperti mesinnya Honda City, ya. Jadi cc-nya 1500, sudah menggunakan teknologi IVTEC. Tentunya dengan teknologi IVTEC ini membuat performa mesinnya menjadi lebih bagus. Kemudian juga di engine ini cukup besar horsepower-nya, ya, di kelasnya, yaitu sebesar 118 PS. Dan juga torsinya juga cukup besar, yaitu 145 Nm. Jadi dari beberapa kompetitornya ini adalah engine dengan horsepower terbesar di low MPV. Selain itu juga di sini sudah menggunakan ABS dan EBD yang tentunya apabila motovlogger concern terhadap keamanan, ya, ini sangat cocok karena ABS ini akan membantu sekali saat motovlogger mengerem mendadak pada permukaan jalan yang licin, atau juga ini bisa membantu agar roda itu tidak terkunci ketika motovlogger mengerem secara mendadak. Kemudian juga teknologi injeksi elektronik untuk Honda ini cukup canggih, ya. Artinya beda dengan kompetitornya, di mana tipe injeksi elektronik untuk Honda menggunakan tipe LEV, yaitu untuk mengukur berapa jumlah udara yang masuk dia menggunakan airflow meter, ya. Ini hampir sama seperti yang digunakan pada Toyota Yaris dan juga pada Nissan Grand Livina seri L10 dan L11.
Ya, jadi berbeda dengan kompetitornya, dia menggunakan tipe DEV, sehingga sensornya dia menggunakan MAP sensor yang memanfaatkan tekanan pada intake manifold untuk menentukan berapa jumlah udara yang masuk ke dalam silinder. Dan desain dari LFV ini diklaim dia lebih akurat untuk mengukur berapa jumlah bahan bakar yang masuk ke dalam silinder. Nah, selain itu, Honda juga tidak menggunakan tipe throttle valve pada umumnya, karena di sini Honda menggunakan teknologi throttle by wire. Artinya antara pedal gas di ruang kemudi tidak terhubung langsung atau direct dengan throttle valve di throttle body. Jadi untuk membuka tutup throttle valve dia menggunakan motor listrik yang disesuaikan dengan gerakan dari sensor di pedal gas. Nah, teknologi ini juga sudah digunakan pada generasi Nissan Greenleaf untuk seri L10 dan L11. Dan lagi teknologi ini diklaim dia lebih responsif terhadap kebutuhan putaran mesin. Nah, tentunya ini bisa menjadi pertimbangan apakah autovlogger lebih suka yang konvensional seperti digunakan pada Avanza ataupun Xenia, ataupun dengan kontrol menggunakan kabel pada rangkaian kelistrikan. Jadi jarang naik di atas 2000 ya Mas Dudi ya, kalau kecepatan normal ya? Jarang ya? Jadi selalu di bawah. Samping itu juga ini kan karena Matic CVT ya, jadi kalau untuk akselerasi memang di awal itu agak lemot ya? Iya. Oh, jadi karakternya memang begitu ya. Tapi so far ini kalau jalan tol lari 80 enak ya, jadi RPM-nya 2000, jadi RPM nggak terlalu tinggi. Ini kebetulan yang bikin suara kenceng knalpotnya ya Mas Dudi ya, jadi betul. Bukan suara mesin yang masuk ke kabin. Kemudian juga handlingnya cukup stabil ya, karena memang ketinggiannya di bawah kompetitor ya Mas Dudi ya. Kayaknya ini lebih ceper dari Avanza atau Xenia ya. Betul. Sama R3 kayaknya ceper ini juga ya. Lebih pendek ini. Jadi karakter kalau dia mobil agak ceper, lebih stabil handlingnya. Apalagi juga untuk kecepatan tinggi. Ini coba saya becek gasnya. Cukup mengisi tenaganya. Kalau mau lebih bertenaga lagi mungkin langsung pakai yang S untuk tarikan awal. Oh, pakai S ya. Jadi mode apa? Mode sport ya? Speed. Speed ya. Iya. Tapi pakai D juga sudah ini ya, sudah cukup lumayan akselerasinya. Kalau udah dapat RPM di tengah, memang agak lebih enak itu untuk titikannya. Iya. Nah, Mas Dodi, ini autovlogger kan perlu tahu. Ini mobil pertama Mas Dodi atau sebelumnya sudah ada mobil yang lain? Iya, ini mobil pertama. Pertama ya. Iya. Terus sebelumnya Mas Dodi ada mobil pembanding nggak? Mungkin pernah mencoba mobil MPV yang lain? Saat itu sebelum ngambil yang mobil ini ya, saya sempat membandingkan dengan yang R3. R3 yang generasi pertama ya? Betul. Oke. Nah, gimana rasanya? Dari kenyamanan ya memang agak jauh ya. Jauh maksudnya lebih nyaman lebih ini? Nyaman yang Honda ini. Oke, lebih nyaman Mobilio. Cuman ya dengan mobil yang tipe Mobilio ini memang kalau untuk dari segi kaki ya agak sedikit keras lah. Tapi lebih so keras far, ya? So far dibandingkan dengan brand lain, memang ini yang lebih enak kalau untuk brand Honda. Honda ya? Lebih nyaman. Oke. Selain R3 sebelumnya pernah nyoba Avanza kah, Xenia atau? Avanza sudah pernah, terus yang seri terbaru pun saya udah pernah nyoba yang facelift itu ya? Bukan, untuk yang Toyota Rush. Toyota Rush. Oke, Toyota Rush. Baru itu. Terus alasan setelah mencoba tadi beberapa mobil, kenapa pilihannya jatuh ke Mobilio? Mungkin dari segi desain ya, di samping dari kenyamanan, saya juga saat itu juga membandingkan dari segi desain. Desain eksterior. Oke. Eksterior. Ini masih yang model lampu bulat ya. Ada lagi yang lebih yang lampu terbaru itu yang facelift itu lebih manis aja gitu untuk dilihat. Di atasnya ini ya 2015 kah? Iya, 2015 ke atas. Oke, jadi Mas Dodi mempertimbangkan karena memang dari beberapa kompetitor desain eksteriornya ini lebih kece gitu ya? Iya, menurut saya. Menurut Mas Dodi ya. Oke. Jadi mungkin itu bisa jadi pertimbangan autovlogger kalau memang
suka dengan desainnya dari Mobilio. Dan juga memang dimensinya kayaknya lebih panjang ya dari Betul. beberapa kompetitor ya. Betul. Emang kalau untuk yang apa ya, garasi agak ngepas gitu. Kadang untuk nggak itu, cukup ya pasti garasinya. akan bakal keluar gitu, baik Keluar ya. depannya maupun belakangnya. Oke. Nah, terus kalau boleh tahu Mas Dodi, bahwa Mobilio ini sudah berapa lama ini? Kurang lebih 2,5 tahun ini. 2,5 tahun ya? Iya. Oke, cukup lama ya. Dan ini jadi mobil andalan ya? Artinya Ya, buat betul. keseharian ya? Iya betul, karena ada satu doang. Ada satu doang ya. Oke, nah selama 6,5 berapa tadi? 2,5 tahun ya. Iya. Selama 2,5 tahun pakai, apa ya, pengalaman yang berkesan atau sesuatu yang saat ini bisa diceritakan ke pemirsa apa nih? Apa ya, untuk kalau pengalaman mungkin karena nih mobil second juga ya, Ya. pasti kita juga harus siap-siap juga lah terkait masalah ngerogoh kantong gitu. Oh, iya. Dalam hal untuk perawatan, maintenance-nya. Perawatan, ya. Ditambah lagi juga ya mungkin dengan perawatan yang selama ini saya rasakan juga, untuk after sales-nya spare part Honda mungkin di atasnya dari brand yang lain gitu. Berarti bisa dikategorikan termasuk mahal. Agak lumayan mahal. Ditambah lagi mungkin jasanya. Jadi kalau teman-teman sekalian untuk ngambil yang kendaraan second, Ya. untuk pemeliharaannya dilakukan di bengkel resmi, ya pasti juga kalian juga harus mencari tahu juga gitu, untuk baik dari jasa maupun suku cadang, Suku cadang, apakah ya. bisa lebih murah maupun yang mungkin lebih terjangkau gitu. Jadi aspek setelah pakai itu perlu kita pertimbangkan juga ya Betul. tentunya ya. Di samping itu juga kita juga harus memperhatikan dari kayak harga jualnya lah. Itu yang Harga pasti jual kembali ya. Betul. Masyarakat Oke. Indonesia pasti bakal memprioritaskan itu. Sebelum membeli pasti akan lebih terlebih dahulu untuk memikirkan harga jual. Harga untuk jual depan. kembalinya ya. Betul. Oke. Nah, sekarang kita mencoba untuk bagaimana posisi duduk dari Honda Mobilio ini. Menurut saya ini posisi duduknya hampir sama seperti Nissan Grandlevina. Jadi posisi pantatnya dia lebih rendah, berbeda dengan Avanza ataupun Xenia. Dia cenderung lebih tinggi. Kemudian juga untuk joknya ini hanya bisa disetel untuk maju mundur ya, dan juga reclining, hingga bisa disesuaikan dengan seberapa kita akan bersandar. Nah, kemudian juga pundak saya dengan bobot seperti saya ini dan juga postur tubuh seperti saya ini masih ditopang dengan bagus di joknya. Cuma sayangnya memang headrestnya ini tidak bisa disetel tinggi rendahnya, jadi semacam desain seperti jok atau seat bucket pada mobil balap. Kemudian juga steeringnya ini sudah tilt steering ya, seperti ini, cuma dia belum bisa teleskopik. Cuma menurut saya apabila sudah tilt steering ini meningkatkan ergonomi ketika autovlogger ingin penyesuaian dari ketinggian roda kemudinya. Kemudian juga fiturnya standar ya, ada head unit. Ini Kenwood bawaan dari mobilnya. Ini saya nyalakan biar nggak panas. Kemudian juga knob AC-nya ini masih analog ya, diputar seperti ini. Ada pengaturan arah semburan, kemudian juga suhunya dan juga kecepatan blower serta on off AC-nya. Dan yang menarik ini lampu kabutnya di sini ya, di sebelahnya knob AC, tidak di bagian switch headlampnya. Oke, jadi menurut saya posisi duduknya cukup nyaman sih untuk level low MPV ya. Walaupun ada yang lebih nyaman, menurut saya yang lebih nyaman adalah untuk Grandlevina ya. Tapi overall, karena kalau kita beli mobil second atau beli mobil dengan merek tertentu, tidak ada mobil yang sempurna ya, seperti itu. Jadi silakan autovlogger lebih memprioritaskan aspek yang mananya ketika akan membeli mobil. Kemudian untuk akomodasi penumpang kedua, menurut saya ini jarak kaki saya dengan jok depan ini cukup jauh ya, jadi posisinya nyaman juga. Kemudian ya walaupun pahanya tidak agak tinggi ya, atau tidak menopang sempurna, tapi sepertinya juga posisi joknya cukup lumayan untuk
posisi penumpang baris kedua. Kemudian, nah ini headrestnya bisa kita setel ketinggiannya, ya. Ada pegangannya, dan yang menambah kenyamanan adalah ada double blower ya, sehingga penumpang baris kedua sama ketiga bisa dapat hembusan AC. Ini bisa dinyalakan dari baris kedua. Sayangnya ini tidak ada armrestnya ya. Seperti di Grand Livina itu ada armrestnya untuk sandaran tangan seperti ini agar lebih nyaman. Kemudian juga menurut saya ketebalan sponnya agak terlalu tipis ya, berbeda dengan kompetitor yang busanya agak lebih tebal. Sedangkan untuk penumpang baris ketiga, ini untuk postur seperti saya sangat tidak nyaman. Lihat kaki saya ini sangat nekuk tinggi sekali, pahanya tidak tertopang, hanya pantatnya yang tertopang. Kemudian juga kakinya saya ini, dengkulnya ini atau lututnya ini mentok ke bagian depan, kecuali kalau ini nah agak seperti ini. Cuma kan juga penumpang baris kedua akan merasa tidak nyaman ya, karena duduknya menjadi sangat tegak atau hampir seperti siku. Paling enggak seperti inilah. Cuma kalau terlalu lama duduk seperti ini, saya rasa bagian ininya akan pegel ya. Jadi ini ideal hanya untuk mungkin anak-anak ketika kita pergi bersama full penumpang ya. Jadi mungkin keluarga yang anaknya terdiri dari 3 atau 2 ini cukup ideal. Jadi kalau yang desainnya baris kedua, ini bisa kita lipat untuk bagasi ya, lebih luas. Atau juga terpaksanya kalau di sini diisi ya, bagasinya tidak begitu besar. Tentunya kalau buat mudik perlu tambahan di atas ada roof rack-nya ya, untuk menaruh barang bawaannya. Dan konfigurasi kursi ini tidak 50-50 ya, artinya ketika ini dilipat langsung semuanya kiri kanan terlipat ke depan. Oke Vlogger, demikian tadi review singkat dari saya untuk Honda Mobilio 2014 seri Prestige yang menggunakan transmisi CVT. Tadi juga sudah kita dengarkan bagaimana pengalaman dari pemilik mobil ini, yaitu Mas Dodi yang sudah memiliki mobil ini hampir 2,5 tahun. Tentunya pengalaman yang dibagi bisa menjadi referensi bagi autovlogger untuk menentukan pilihan saat membeli mobil bekas. Dan apabila saya cek, rentang harganya masih berkisar di angka 120 sampai 140 juta. Tentunya harganya masih cukup stabil dan masuk harga rentang yang menurut saya cukup tinggi untuk kategori low MPV. Apabila ada hal yang kurang dalam penjelasan saya, silakan autovlogger bisa memberikan saran pada kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk memberikan like dan share kepada sosial media apabila autovlogger mendapatkan manfaat dalam video ini. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Salam autovlogger.